Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya sedikit membahas tentang modem dengan tema bagaimana cara untuk menghindari pencurian WiFi. Jadi di sini ya, kalau misalkan kalian memiliki sebuah modem atau sebuah router, itu pastinya nggak pengen kan kalau misalkan ada seseorang yang mungkin tidak diinginkan itu bisa mengakses, artinya itu bisa memiliki password dari WiFi kamu itu. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana untuk menghindari pencurian WiFi itu kan sekarang sudah marak ya. Bahkan ada suatu alat yang dijual di toko online itu berguna untuk menghack atau melakukan suatu phishing di mana dia itu bisa mendapatkan sebuah password WiFi tanpa diketahui oleh si pemiliknya. Itu biasanya bekerja dengan cara mengcloning, memberikan sebuah sinyal itu sama persis itu ya, sinyal sama persis. Jadi nama WiFi-nya itu sama, tapi perbedaannya itu yang asli itu dikunci ya tentunya, dikunci di password, dan ternyata untuk yang digunakan menghack atau mengambil password WiFi-nya itu tidak menggunakan password alias terbuka. Nah, di mana nanti kalau misalkan si pemilik itu mencoba mengakses atau menggunakan WiFi-nya itu yang asli, yang ada tanda gemboknya, artinya itu yang asli, itu tidak bisa selalu ditolak, nggak bisa. Dan otomatis, loh ini kok ada sinyal WiFi baru, dan namanya sama tapi tidak terkunci. Nah, dari situ si alat itu bisa mengambil password atau sandi WiFi-nya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Hal pertama yang harus diperhatikan kalau pengen terhindar dari itu semua, pertama harus sering mengganti password WiFi tentunya. Oke, baik itu 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali, jangan capek-capek untuk mengganti password WiFi-nya ya. Jadi sandinya itu harus sering-sering diganti, baik itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau terserah. Yang penting itu jangan sampai lupa ya. Nanti kalau misalkan si pemiliknya lupa ya repot juga jadinya. Nah, jadi misalkan seminggu sekali diganti. Nah, itu bagus sekali karena biasanya suatu HP sekarang itu canggih-canggih ya. Kalau misalkan tidak mengetahui password WiFi-nya, otomatis kalau dia itu pernah menyambung atau mungkin ada teman yang pernah menyambung WiFi-nya itu, otomatis dia itu bisa mengetahui dengan cara QR kode ya. Itu gampang sekali untuk diketahui. Jadi nanti ada kode QR untuk berbagi sandi seperti itu. Itu gampang sekali untuk HP-HP sekarang ya. Dan itu bisa tersebar. Biasanya yang tahu itu cuma seorang gitu kan. Pertama dikasih tahu ke satu orang, tapi kenapa kok bisa menyebar? Nah, ternyata tanpa si pengetahuan dari HP yang pernah dikasih password WiFi-nya itu, dia itu dipinjam HP-nya, misalkan coba pinjam sebentar, dan ternyata di QR kodenya untuk berbagi sandi itu bisa di scan dan kelihatan passwordnya. Itu sih berbahaya sekali. Makanya saran yang pertama itu harus sering-sering mengganti passwordnya. Dan yang kedua, biar tidak tersebar, itu bisa menggunakan password yang rumit atau sulit untuk ditebak. Yang pernah menggunakan password itu tanggal lahir, itu jangan, atau mungkin nama, itu juga jangan, atau bulan, tanggal lahir, tahun lahir, itu juga jangan, atau mungkin nama panggilan, atau mungkin nama peliharaan, itu juga jangan. Pokoknya ya
Jangan sesekali itu mengasih password WiFi kamu itu dengan suatu kata yang mudah untuk ditebak. Nah, itu sangat-sangat fatal sekali ya. Nah, selain mengkombinasikan password itu dengan angka dan juga huruf, misalkan nih password WiFi-nya itu manis 1990 misalkan. Nah, huruf M yang depan itu bisa dikasih huruf kapital atau huruf besar, dan selanjutnya huruf kecil. Itu juga bisa. Dengan mengkombinasikan angka dan juga huruf itu bisa mempersulit orang untuk menebak tentunya. Atau mungkin yang lebih rumit lagi dengan cara memakai tanda, misalkan tanda pagar, tanda tanya, atau yang lain. Itu sangat-sangat bagus sekali malahan. Angka, huruf, dan tanda. Wah, itu sangat-sangat bagus, bahkan rumit dan sulit untuk ditebak. Tapi pastinya si pemilik harus benar-benar ingat. Kalau misalkan tidak ingat, itu harus benar-benar dicatat gitu ya. Oke, yang ketiga, ini yang paling bagus sekali untuk menghindari password WiFi tersebar, itu dengan menghidden. Menghidden di sini dengan cara menyembunyikan sinyal WiFi kita. Jadi otomatis kalau misalkan sinyal WiFi kita itu di-hidden atau disembunyikan, itu pasti tidak bisa muncul. Jadi tidak bisa terdeteksi di HP siapapun. Tapi kalau misalkan kita pengen terhubung, tentunya harus tahu nama WiFi dan juga passwordnya. Jadi ceritanya itu bisa ditulis secara manual lah untuk nama WiFi dan juga passwordnya, karena memang tidak terpancar gitu ya. Dan ini memang cara ini sangat berguna, misalkan untuk kamu yang pengen tidak dibilang itu pelit. Nah, kadang kan pengennya itu dibilang, wah ini punya WiFi nih temen kamu, tapi kok nggak mau berbagi. Nah, ternyata biar nggak dianggap pelit, ya di hidden saja. Itu paling aman sekali untuk menghindari pencurian WiFi. Kadang kan ada, kalau misalkan tetangga kamu atau mungkin teman kamu sebelahan rumahnya itu sudah kamu kasih password, itu dia malah ngelunjak gitu. Misalkan dengan cara dia itu membeli sebuah router atau repeater lah, ceritanya itu bisa berupa tenda N301, terus misalnya itu Totolink N200, atau mungkin yang lain. Kalau misalkan agak jauhan, itu bisa menggunakan tenda O3 misalkan seperti itu. Nah, itu kan bisa saja untuk ditembak dari jarak jauh tanpa sepengetahuan kamu. Nah, itu sangat-sangat merugikan sekali kalau misalkan si pemilik itu merasakan WiFi-nya itu menjadi lemot tanpa mengetahui, oh ternyata banyak yang pakai ini. Dan setelah menghidden, saran yang keempat untuk mengamankan itu dengan cara yang keempat itu dengan cara untuk menghindari device apa saja yang boleh dihubungkan dengan router atau sinyal WiFi-nya itu dengan cara menggunakan filter. Jadi MAC address mana saja yang diperbolehkan dan MAC address mana yang tidak diperbolehkan. Dengan cara seperti itu bisa diaplikasikan di semua sih. Contohnya itu di tenda N301 atau mungkin di tenda O3, pokoknya semuanya itu bisa. Atau mungkin di ZTE itu juga bisa sih, untuk MAC address mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja 4 cara untuk menghindari password WiFi kamu tersebar tanpa sepengetahuan kamu. Oke, mungkin itu saja untuk video edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe.